Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah belajar. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak ngerti menjadi ngerti. Sesuai dengan hadis Nabi, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oleh karena itu kita sebagai orang Islam jangan disia-siakan waktu ini selagi kita masih ada. Yang untuk menuntut ilmu itu terutama ilmu agama. Karena menuntut ilmu itu penting untuk kita semua. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atau fardu, baik muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadirin rahimakumullah. Aliran yang saya sebutkan adalah santriawan dan santriawati serta dewan juri yang dirahmati Allah. Husnudzan terdiri dari dua kata, yaitu husnud yang artinya baik dan adzan yang artinya prasangka. Jadi, husnudzan adalah prasangka baik atas segala sesuatu yang ditimpakan Allah kepada manusia. Sifat husnudzan biasa kita sebut dengan istilah positive thinking, yaitu berprasangka baik dan berpikir positif atas segala sesuatu yang dialami. Kebalikan dari sifat husnudzan adalah sifat suudzan yang artinya berprasangka buruk. Orang yang suudzan adalah orang yang apabila melihat orang lain melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, selalu dianggap buruk. Sifat terpuji husnudzan sangat penting dimiliki oleh bagi setiap muslim dan wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sifat berburuk sangka adalah perbuatan dosa yang harus dihindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an yakula lahman akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian dari kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian ada yang suka memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, innama a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, yang artinya sesungguhnya amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diinginkan. Hadis riwayat Bukhari. Niat secara bahasa adalah al-qasdu, yang artinya bermaksud atau menyengaja. Niat selalu menjadi hal yang sangat penting dalam ibadah. Coba kita lihat rukun ibadah. Niat menjadi poin nomor 1. Niat selalu menjadi salah satu penentunya diterimanya ibadah. Sesungguhnya amal jika dikerjakan dengan ikhlas namun tidak dikerjakan dengan baik dan benar, maka amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan apabila suatu amal dikerjakan dengan baik dan benar namun tidak dikerjakan dengan ikhlas, maka amal pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat bagaikan alamat, ibadah bagaikan surat. Kalau ngirim surat salah alamat, akhirnya kesana kemari membawa alamat. Perbaiki dulu alamatnya, pasti surat tidak akan nyasar. Perbaiki dulu niatnya, pasti amal pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Sabar sendiri merupakan kata serapan bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Oleh sebab itu, mulailah diri sendiri untuk membiasakan menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Berlaku sabar mudah disesatkan dengan bahwa kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam-macam cobaan. Namun pada hakikatnya Allah telah menguji umatnya apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Untuk itu, marilah bertindak sabar selagi masih diberi hidup di dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi ceramah yang berjudul hormat dan patuh kepada orang tua. Salah satu jalan paling ampuh untuk menggapai ridha Allah adalah melalui birrul walidain, yang artinya berbakti kepada kedua orang tua. Contoh durhaka kepada kedua orang tua seperti berkata kasar, tidak menghiraukan panggilannya dan tidak mematuhi kepada nasihatnya. Salah satu wujud patuhnya seorang anak kepada orang tua adalah berkata dengan perkataan yang baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Berceramah yang berjudul menjauhi sifat sombong. Sombong atau aku adalah kata-kata yang punya satu makna, yaitu menganggap dirinya lebih tinggi, lebih mulia daripada yang lain. Sifat sombong sangat tercela di dalam agama, begitu pula oleh masyarakat. Sifat ini sangat dibenci. Bukan hanya dibenci orang-orang berilmu saja dan orang-orang berbudi luhur, tetapi hampir semua orang membencinya. Mengapa? Karena sifat sombong bisa menimbulkan permusuhan dan hilangnya rasa keakraban antar sama manusia. Pada suatu saat kita kadang-kadang dianjurkan untuk berperilaku sombong, tetapi kepada orang suka sombong, bukan kepada orang tawadu yang biasa merendahkan dirinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iu alat tayyahi fa inna tayyaha alat tayyahi sadaqatuh." Yang artinya, sombonglah kepada orang sombong, karena sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Al-Hadis. Saudara-saudara kaum muslimin yang bahagia, adapun macam-macam takabur ada 3. Yang pertama, takabur kepada Allah, yaitu mengabaikan atau tidak memperdulikan terhadap agama Allah, tidak takut kepada ancaman Allah, serta merendahkan dan mengabaikan peraturan agama. Yang kedua, takabur terhadap Rasul, yaitu mengandai merasa hina untuk mengikuti petunjuk Rasul. Sikap takabur demikian ini banyak dimiliki para kaum Quraisy di masa Nabi, sebab mereka beranggapan bahwa beliau anak yatim yang tak punya harta. Yang ketiga, takabur terhadap sesama manusia, yakni merasa lebih mulia, lebih anggun, lebih alim, lebih tinggi, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kuat daripada yang lain. Sifat sombong sangat tercela dalam ia menganggap remeh dan hina serta menganggap orang lain. Saudara-saudaraku, alangkah indahnya bila rumah tidak hanya dipandang dari bagus atau tidak bangunannya, lengkap atau tidak isinya, tapi cobalah nikmati setiap sisinya dan katakan, ini adalah surgaku. Sesungguhnya rumah adalah salah satu pondasi untuk menuju mihrab cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya pula surga dalam rumah amat melekat pada sosok ayah dan ibu. Saudara-saudaraku, kita akui kita jarang memandang rumah 100% dari surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang tuamu adalah
jembatan menuju surga atau nerakamu. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang peranan orang tua. Laki-laki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah peranan orang tua bagi anak-anaknya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas, "Peranan orang tua bagi anak-anaknya adalah orang tua yang menyebabkan anak-anaknya masuk surga." Hadis riwayat Ibnu Umamah. Orang tua. Teman-teman, saya mau nanya nih, teman-teman sayang tidak kepada orang tua? Pasti sayang. Kalau tidak sayang, anak durhaka. Dan kalau anak durhaka, hidupnya tidak akan bahagia dan pasti masuk neraka. Sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada ibu dan bapak. Bagaimana difirmankan dalam surah An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan jangan sekali mempersekutukannya sesuatu apapun. Sampai sekarang kita harus berbakti kepada orang tua. Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung, sedangkan ayah selalu bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Bahkan sampai sekarang kasih sayangnya tiada terkira dari orang tua kita. Ada sebuah kisah dari sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Nabi, siapa orang yang wajib kita hormati?" Nabi menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa ya Rasul?" "Ibumu." Lagi-lagi Nabi menjawab jawaban yang sama sebanyak 3 kali. "Lalu siapa ya Rasul?" Baru Nabi menjawab, "Ayah." Subhanallah, sungguh luar biasa ibu dan ayah kita. Maka jangan sesekali menyakitinya. Niscaya siksa dan neraka balasannya. Dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 185. Dalam ayat tersebut sudah jelas bila mana kematian pasti akan menghampiri manusia yang hidup di dunia ini. Mengenai waktunya tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan ajalnya akan menjemput. Oleh karena itu, mulailah untuk memupuk kebaikan dan amal untuk bekal di akhirat kelak, karena tidak ada yang bisa menolong diri kita selain amal perbuatan baik. Oleh karena itu, jangan pernah terlena dan keadaan yang di dunia fana ini itu hanyalah bersifat sementara yang akan diambil, yang akan kapanpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat Utsman radhiyallahu anhu sangat berguna bagi orang beriman. Perhatikan bagaimana Utsman radhiyallahu anhu mendapatkan kenikmatan beribadah yang membawanya kepada kebaikan dan ridha Allah serta menjauhkannya dari amarah dan murkanya. 4 perkara yang dimaksud sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah: 1. Menjalankan kewajiban. 2. Menghindari kemungkaran. 3. Menyeru kepada kebaikan agar mengharap pahala dari Allah. 4. Menghindari kemungkaran agar terhindar dari amarah dan murkanya. 2 poin pertama mengisyaratkan tentang ketakwaan kepada Allah, karena ketakwaan pada Allah dan karena hakikat ketakwaan adalah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Sedangkan 2 poin terakhir adalah tentang kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap muslim, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yang berarti menyeru kepada kebaikan dan menyeru untuk menjauhi kemungkaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendapatkan kenikmatan beribadah dan ketakwaan dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar
setiap insan yang beriman. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama Islam maka dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam dimulakan Nabi Muhammad SAW. Dia telah memberikan sendi-sendi dasar agama Islam sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Yang semoga oleh Allah disenantiasa kerahmatannya dan kesayangannya kepada beliau, sahabatnya, keluarganya, serta umat yang teguh mengikuti ajaran agama Islam. Salawat serta salam hadirin para muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada makhluknya tanpa membeda-bedakan mereka beriman atau tidak. Inilah bukti cinta Allah kepada makhluknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golongan yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, surga merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, orang yang menjaga lisannya. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Rindunya surga ibaratkan seorang laki-laki atau seorang perempuan yang lagi kasmaran. Rindu ingin berjumpa dengan orang yang dirindukannya di mana saja, kapan saja. Yang diingat adalah sang pujaan hati. Siang jadi kenangan, malam jadi bayangan, tidur pun jadi impian. Begitu juga surga. Surga rindu pada 4 golongan. Yang pertama ialah orang yang membaca Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam, bahkan setiap hari terus membaca Al-Quran. Bibirnya selalu dihiasi dengan untayan ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang mulia, di mana kalau kita baca 1 huruf saja itu mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi kalau kita baca 1 ayat, 1 surah, 1 juz, bahkan sampai 30 juz, itu pahalanya berlipat kali ganda, saudara. Dan dirindukan oleh surga. Nikmat tidak? Nikmat tidak? Nikmat. Beda dengan orang yang membaca Al-Quran. Beda dengan orang yang membaca Quran, baca novel, baca komik. Walaupun beberapa kali balik, beberapa halaman, yang didapatkan hanyalah informasi dan pengetahuan. Tetapi kalau Al-Quran, sudah dapat informasi, dapat pengetahuan, dapat pahala, dan dirindukan oleh surga. Subhanallah. Yang kedua ialah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Segerakan. Hadirin Imam Al-Azhar mengatakan, tergesa-gesa itu datangnya dari sifat syaitan. Kecuali 5 hal tersebut. 5 hal tersebut adalah termasuk sunnah Rasul. Yang pertama, menyegerakan memberi jamuan kepada tamu apabila sudah masuk ke dalam rumah. Dan kedua, menyegerakan mengurus mayat apabila sudah ditentukan kematiannya. Dan ketiga, segera menyegerakan membayar hutang apabila sudah jatuh tempo. Dan keempat, segeralah bertobat walau sudah terlanjur berbuat dosa. Dan kelima, menyegerakan mengawinkan anak perempuan apabila sudah balik. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu, belum tentu orang yang mengaku Islam itu pasti dapat dibenarkan keislamannya. Dan belum tentu orang yang mengaku-ngaku beriman itu pasti dapat dibenarkan keislamannya. Mengenai hal itu, Allah bersabda dalam surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imanan adalah karunia yang amat berharga. Allah limpahkan karunia yang amat berharga ini kepada yang Dia cintai, yang Dia kehendaki. Tidak semua orang dapat merasakan karunia yang amat berharga ini.
Oleh karena itu kita harus menjaganya, kita tanam, kita pupuk agar tetap kokoh di dalam hati kita. Kapanpun dan dimanapun, tak lekang dimakan waktu dan tak punah ditelan masa. Namun kadangkala iman kita tidak stabil, goyah naik turun. Kadang kita rajin beribadah, kadang kita malas-malasan, kadang kita rajin beramal soleh. Selain waktu, amal soleh itu akan terasa amal berat. Mengenal hal lain, Nabi bersabda, keimanan itu dapat ditambahkan dan dapat berkurang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena hadirin muslim, hadirin rahimakumullah. Hal ini dikarenakan kita mempunyai musuh yang sangat kuat. Bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254 yang memerintahkan kepada kita semua untuk membelanjakan sebagian rezekinya yang telah diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, harta yang kita miliki itu adalah harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta itu akan diberikan kepadanya bila mana Allah Subhanahu wa taala memintanya kepada kita. Dan perlu kita ketahui bahwa betapa besar pahala yang diberikan kepada orang-orang yang gemar bersedekah. Untuk itu, marilah kita berlomba-lomba dalam membelanjakan harta yang kita miliki agar kita semakin dekat dan semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini perlu diingat bahwa dalam beribadah dan bersedekah itu adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari Sesungguhnya salat itu adalah tiang agama Islam. Oleh karena itu siapa saja orang yang melaksanakan salat berarti ia sedang menegakkan agama Islam. Begitu sebaliknya, siapa saja orang yang meninggalkan salat berarti ia merobohkan agama Islam, seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alaikum mu'minina kitaban. Artinya, sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi seluruh orang yang beriman dengan waktu yang sudah ditentukan. Sesungguhnya salat adalah amal yang diri menghubungkan antara hambanya dan Tuhannya, serta salah satu olahraga yang menyehatkan tubuh dan mensucikan jiwa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya perumpamaan salat lima waktu seperti sungai yang airnya mengalir tawar. Siapapun yang mandi sebanyak 5 kali, niscaya tidak ada sama sekali kotoran yang menempel di tubuhnya. Kiamat itu terbagi dua. Yang pertama kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Yang pertama kiamat sughra adalah kiamat kecil yang sering terjadi di muka bumi ini. Contohnya seperti gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan musibah-musibah yang sering terjadi di muka bumi ini. Yang kedua kiamat kubra. Kiamat kubra adalah kiamat besar, sering disebut hari akhir, yang dimana muka bumi ini akan hancur berkeping-keping dan manusia akan kembali kepada petina. Apakah kalian cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah kalian cinta kepada Nabi Muhammad? Kalian duduk di sini, pernahkah kalian duduk memandang langsung wajah Nabi? Kalian duduk di sini, pernahkah mendengar kata Nabi?
Kita tidak pernah duduk bersama dengan Nabi. Kita tidak pernah memandang langsung wajah Nabi. Akan tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Untuk apa kita duduk sini kalau bukan iman dan cinta kita kepada Nabi? Kita umat yang dicintai oleh Nabi. Kita umat yang dirindukan oleh Nabi. Rasulullah ketika beliau sedang duduk dengan para sahabat, Rasulullah berkata, kalian golongan-golongan yang soleh, kalian golongan yang mulia. Sahabat berkata, apakah malaikat ya Rasulullah? Bagaimana mungkin malaikat tidak mulia, sedangkan ia ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada lagi yang mulia. Sahabat berkata, apakah para nabi ya Rasulullah? Bagaimana para nabi tidak mulia, sedangkan Allah memberi wahyu untuknya? Ada lagi yang mulia, kata Rasul. Sahabat berkata, apakah kami ya Rasulullah para sahabatmu? Bagaimana mungkin para sahabatmu tidak mulia, sedangkan aku ada di tengah-tengahmu? Ada lagi yang mulia, kata Rasul. Sahabat berkata, apakah hanya engkau, hanya Allah dan engkau yang paling tahu ya Rasulullah? Rasulullah menundukkan kepala, dari pelupuk matanya beliau mengeluarkan air mata. Nabi Muhammad mengeluarkan air mata sambil berkata, kalian golongan-golongan yang soleh, kalian golongan-golongan yang mulia, kalian golongan-golongan yang ada di akhir zaman nanti.